Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri, NIM 20063034, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, mata kuliah Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sukardi MT. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan berupa perangkat pembelajaran yang ada di antaranya kurikulum, silabus, RPP, Propta, Promes, buku absen, buku jurnal, buku penilaian, bundel portofolio, bank soal, dan yang terakhir media. Untuk presentasi kali ini hanya ada dua perangkat pembelajaran yang akan saya bahas, yaitu silabus dan kurikulum. Sekolah yang saya pilih SMK Negeri 1 Pariaman. Struktur kurikulum dari sekolah SMK Negeri 1 Pariaman dengan bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik tenaga listrikan, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Untuk muatannya, ada yang pertama muatan nasional, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, 4 matematika, yang kelima bahasa Inggris. Untuk muatan kewilayahan ada seni budaya dan pendidikan jasmani. Untuk muatan peminatan kejuruan, yang pertama ada simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika, dan yang ketiga kimia. Untuk dasar program keahlian ada gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, pekerjaan dasar elektromekanik, dan yang terakhir kompetensi keahlian ada instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, dan perbaikan peralatan listrik, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang silabus dari SMK Negeri 1 Pariaman. Saya akan memilih bidang keahlian dari teknologi dan rekayasa, program keahliannya teknik ketenaga listrikan, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dengan mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 12 tahun 2021-2022. Kompetensi inti 3, di mana memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4, di mana melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan secara memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik instalasi tenaga listrik, menunjukkan keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.1, memahami instalasi tenaga listrik dengan keterampilan menerapkan instalasi tenaga listrik untuk waktu pembelajarnya 8 jam, materi yang akan dipelajari instalasi tenaga listrik satu fasa. Untuk KD 3.2, di mana pengetahuannya memahami gambar kerja pemasangan instalasi tenaga listrik dengan keterampilan menggambar instalasi tenaga listrik untuk jam pelajarannya 8. Untuk materi pokok yang akan dipelajari yaitu gambar kerja pemasangan instalasi tenaga listrik satu fasa. Untuk KD 3.3 menentukan jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik. Untuk keterampilannya menghitung jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu fasa. Untuk materi yang akan dipelajari jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu fasa. Untuk KD 3.4 menerapkan Standing Operational Procedure atau SOP pada pemasang instalasi penerangan panel dan petir, di mana untuk keterampilan menggunakan SOP itu pada pemasang instalasi penerangan panel dan petir secara langsung, sehingga kita mempelajari materi pokoknya tentang Standing Operational Procedure pada pemasangan instalasi penerangan panel dan petir. Untuk KD 3.5, di mana menerapkan K3, keamanan, keselamatan, ketenaga listrikan, dan keselamatan kerja pada pemasangan instalasi penerangan panel dan petir. Untuk keterampilannya menggunakan
ketiga tersebut pada pemasangan instalasi penerangan panel dan petir. Materi yang diajarkan tentu saja tentang K3 pada pemasangan instalasi penerangan panel dan petir. KD yang terakhir ada menerapkan menggunakan alat kerja dan material kerja pada pemasangan instalasi penerang panel dan petir. Untuk keterampilannya, menggunakan alat kerja dan material kerja pada pemasangan instalasi penerangan panel dan listrik, di mana materi pokok yang akan dipelajari yaitu penggunaan alat kerja dan material kerja pada pemasangan instalasi penerangan panel dan petir. Baiklah, hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.